Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai Microsoft Office. Dan yang saya gunakan adalah Microsoft Office Word tahun 2016. Tutorial ini saya tunjukkan buat teman-teman yang ingin belajar dari awal atau pemula sampai dengan bisa ataupun ke tingkat profesional. Langkah awal yaitu teman-teman harus mempunyai dulu aplikasinya. Setelah punya, teman-teman bisa langsung buka dengan cara double klik aplikasi Microsoft Office Word-nya. Dan kemudian pilih blank dokumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu-menu apa saja yang terdapat dalam Microsoft Office Word. Oke, kita mulai dari sisi atas sebelah kiri. Di sini terdapat yang namanya Quick Access Toolbar, di mana terdapat tools yaitu Save untuk menyimpan, ada Undo, ada Redo, dan juga ada Blank Dokumen. Kemudian kita beralih ke sisi kanan, yaitu ada Title Bar. Ini ya, ada Title Bar atau judul dokumen. Selanjutnya kita pergi ke sisi kanan atau pojok kanan, yaitu ada sign untuk masuk ke akun. Kemudian ada show ribbon untuk mengaktifkan atau menyembunyikan ribbon. Kita coba klik auto hide ribbon. Secara otomatis menu-menu yang di sini akan ke hidden atau tersembunyi. Untuk menampilkannya kita tinggal klik show tab-nya. Kemudian ada minimize untuk mengecilkan layar. Kemudian juga ada restore down untuk mengecilkan atau menjadi setengah dokumen. Kemudian ada tombol close untuk menutup aplikasi. Selanjutnya kita beralih ke sisi bawah ya. Di sini ada menu file sampai dengan menu help atau bantuan. Kita akan bahas satu persatu. Kita pergi ke menu file. Di sini ada icon new untuk membuat dokumen baru, open untuk membuka dokumen yang sudah dibuat atau sudah kesimpan, info adalah informasi mengenai dokumen yang sedang kita aktifkan, save dan save as adalah untuk menyimpan dokumen, kemudian ada print untuk mencetak dalam bentuk hard file, share untuk membagikan ke media sosial, ada juga export untuk mengubah dokumen dalam bentuk PDF atau XPS, close untuk menutup aplikasi yang sedang aktif, akun untuk masuk ke akun, feedback adalah umpan balik dari pengguna, dan option atau pilihan lainnya. Kita back. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagian menu home dan submenunya yang ada di bawahnya, yaitu ada clipboard, font, paragraf, stylist, dan editing. Untuk menggunakan ini semua kita perlu mengetikkan beberapa teks atau dokumen terlebih dahulu. Oke, kita coba mengetikkan selamat belajar Microsoft Office Word. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita akan mengetikkan teks bantu atau teks dummy yang berasal dari Lorem Ipsum dengan cara sama dengan lorem kurung buka 2.6 kurung tutup, enter. Oke. Setelah ini kita akan menggunakan menu cut dengan cara blok. Kemudian kita cut atau Ctrl X untuk memindahkan teks. Kedua, kita akan menggandakannya dengan cara blok, tekan copy atau Ctrl C, kemudian kita pastekan di bawahnya. Yang ketiga,
kita akan menggunakan format pointer, sama kita juga butuh ini dengan cara diblok menggunakan Ctrl B untuk agar teks menjadi tebal. Kemudian kita klik format pointer, kemudian kita pastekan di sini dengan cara dibloknya. Oh ya, untuk memastikannya kita bisa menggunakan icon ini dengan cara Ctrl V. Oke, selanjutnya kita beralih ke submenu font atau pengaturan huruf. Untuk menggunakannya kita bisa menggunakan ini yang sudah kita buat. Kita bisa hapus dengan cara backspace atau delete. Kita blok lagi teks tersebut. Kemudian kita ganti jenis huruf atau fontnya. Kita pilih Times New Roman. Kita atur size atau ukuran huruf. Ini untuk membesarkan secara otomatis. Ini untuk mengecilkan secara otomatis tanpa kita mengatur di sini. Ini adalah untuk uppercase, untuk pengaturan besar kecilnya huruf. Kemudian ini adalah bold agar huruf menjadi tebal, teks menjadi tebal. Ada italic itu dengan garis miring atau Ctrl I. Kemudian ada underline garis bawah dengan Ctrl plus U. Strike stroke untuk garis tengah. Ini adalah superscript atau ini adalah superscript. Ya. Ini adalah tipografi untuk mengatur efek dan pada tulisan. Ini untuk membuat background pada teks. Ini adalah pengaturan warna huruf atau warna teks. Dengan cara kita blok, kemudian kita tekan. Selanjutnya untuk menghilangkan efek tersebut kita bisa klik ini, clear all formatting. Ada beberapa yang tidak bisa diformat atau clear formatting, yaitu salah satunya adalah color pada background, kemudian ini adalah uppercase-nya. Ya. Kita harus mengatur ulang lagi. Selanjutnya kita beralih ke submenu paragraf. Di sini pengaturan paragraf. Oke, kita bisa menggunakan ini bulletin, ini huruf, numbering, ini juga ada multi-level baris atau multi-level list. Kita bisa menggunakan saya suka makanan (2) bakso, soto, mie ayam. Kita bisa blok untuk menggunakan bulletin, tinggal kita klik, atau kita bisa menggunakan numbering, bisa kita klik, atau bisa menggunakan multi level list dengan cara kita mengetikkannya satu lagi, yaitu gorengan. Oke, kita bisa blok lagi, kemudian kita multi level list. Kita bisa cari di sini. Iya, bisa. Dan selanjutnya kita bisa copy teks lorem ipsum ini, kita pastikan di bawah. Kita blok untuk menggunakan rata kiri. Kita bisa memblok, kemudian kita Ctrl L untuk rata kiri. Kemudian kita bisa menggunakan rata tengah dengan Ctrl E, rata kanan dengan Ctrl R, dan rata kanan kiri dengan Ctrl J atau justify. Ini adalah untuk pengaturan spasi pada paragraf. Kemudian ini adalah untuk pewarnaan pada background text. Terusnya kita bisa menggunakan ini sebagai tabel. Dan ini atas ada yang namanya decrease indent atau increase indent. Ya, bisa dilihat fungsinya untuk menjorokkan ke dalam. Ini adalah sort untuk mengurutkan, dan ini ada yang namanya saw atau head. Selanjutnya kita beralih ke menu style. Nah, di sini hanya adalah seperti tipografi. Kita tinggal blok. Ini adalah untuk bentuk normal, ini tidak ada spasinya. Ini untuk pengaturan heading.
heading 1, heading 2, dan ini juga untuk dalam bentuk title. Dan masih banyak pilihan lainnya. Menu editing ini adalah find untuk mencari teks dengan cara Ctrl F, ada replace untuk mengganti teks atau paragraf, dan juga select untuk menyelect teks. Selanjutnya kita beralih ke menu insert. Ini kita hapus. Ini ada cover page. Ini kita hapus juga. Ini ada cover page untuk membuat cover halaman. Banyak sekali pilihannya. Teman-teman bisa pilih salah satu, klik. Kita bisa ganti teksnya dengan cara menghapusnya. Kemudian kita masukkan kembali. Belajar Microsoft Office Word. Kita taruh di bawah. Nah, selanjutnya kita akan membuat blank page untuk membuat page baru atau kosong break page untuk membagi menjadi 2. Kita beralih ke menu table. Ini adalah untuk membuat table. Seberapa banyak tabel yang akan kita buat. Kemudian ada table design. Nah, di sini kita bisa memilih header row, total row. Ini juga ada stylishnya, ada shading, border, ada ukuran tabelnya, ada juga border painter. Ini adalah submenu illustration. Klik picture untuk menambahkan gambar. Nah, kita pilih gambar yang kita ada atau sudah kita download, kemudian kita insertkan. Nah, di sini juga ada beberapa picture format atau format gambar yang untuk memperindah atau pengaturan gambar. Ada remove background, ada correction, kemudian ada picture stylish, arrange untuk posisi, wrap stack untuk pengaturan pada teks, kemudian juga ada size ukuran atau juga bisa mengcropnya atau memotong gambar. Selanjutnya kita ke insert lagi. Ini ada shape untuk memasukkan bentuk shape. Kita contohkan satu. Dan juga ada formatnya sama seperti kita memasukkan gambar. Ada smart card untuk memasukkan beberapa block list. Kita bisa pilih salah satu, kemudian kita klik OK. Dan di sini juga ada formatnya. Teman-teman bisa atur sendiri formatnya. Kemudian ada cards atau diagram. Ini juga kita bisa men-screenshot yang kita inginkan. Nah, ini udah ya, kita tinggal men-select. Nah, kemudian kita memasukkan. Ada seperti tadi kita memasukkan gambar. Ada add-in, ada online video untuk masukkan secara online, kemudian ada links untuk links, ada juga comments untuk memberikan komentar, dan juga ada yang namanya header footer untuk memasukkan header footer pada paragraf atau pada dokumen. Selanjutnya masih di menu insert. Ada juga kita bisa memasukkan page number. Ada juga teks dan juga ada simbolnya. Beralih ke menu desain. Di sini kita bisa memilih templates yang kita inginkan. Ini juga ada format templatesnya. Kemudian ada pemilihan color, warna, huruf, sampai dengan background. Di sini yang agak penting yaitu kita ke menu layout. Di mana di layout ini adalah pengaturan kita untuk mengatur sebuah dokumen atau halaman yang akan kita gunakan. Margin itu adalah pengaturan margin. Ini adalah normalnya 2,5 semua. Kemudian ada orientation, kita bisa pilih portrait atau landscape. Ini adalah untuk ukuran kertas.
Kita bisa menggunakan A4 ataupun more pages. Kolom untuk membuat kolom menjadi beberapa kolom. Ada juga breaks, links, dan hibernation. Kemudian kita ke paragraf, kita bisa ada indent dan spacing sampai dengan arrange. Kemudian kita beralih ke menu reference. Ini saya jelaskan submenunya ada. Submenunya saja ada tables of content, footnotes, threads, kita listen bibliography, caption, index, sampai dengan table of authors. Kemudian ke mailing list atau mail, kita bisa menggunakan create untuk membuat surat, start mail, merge untuk memasukkan dan menulis file, preview, dan ada juga finish. Review, menu review yaitu ada proofing, labeling, scalability, language, comments, tracking, change, compare, protect, dan link. Ada view untuk melihat hasil dokumen, page movement, show, zoom, windows, macros, PowerPoint, dan juga ada menu bantuan. Untuk menu mitra ini adalah menu add-ons yang kita bisa menggunakannya dengan cara install Nitro Pro 10. Oke teman-teman, cukup sekian tutorial pengenalan menu dan submenu pada Microsoft Office Word tahun 2016. Ada beberapa menu yang tidak saya jelaskan secara detail terkait fungsinya karena jarang sekali kita menggunakan submenu yang kita tidak jelaskan tadi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat tutorial pengenalan menu dan submenunya. Sekian, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.